I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Agustinus, mahasiswa dari Universitas Widya Makam Samarinda, Fakultas Ilmu Sosial Politik, jurusan Administrasi Publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsepsi Undang-Undang HKPD, mewujudkan desentralisasi fiskal yang adil, transparan, akuntabel, dan berkinerja. Kita masuk pada yang pertama, itu ada kerangka pikir Undang-Undang HKPD. Undang-Undang HKPD didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan. Undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu meningkatkan kapasitas fiskal daerah, yang dimana itu contohnya perbaikan kualitas output dan outcome pelayanan. Yang kedua, meningkatkan kualitas belanja daerah, contohnya seperti pemerataan layanan dan kesejahteraan. Kita masuk pada pilar yang pertama, mengurangi ketimpangan horizontal dan vertikal menuju pemerataan layanan dan kesejahteraan. Desain transfer ke daerah. Redesain pengelolaan transfer ke daerah untuk mengurangi ketimpangan dana, mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif melalui TKD yang berbasis kinerja. Dana bagi hasil, yaitu dana alokasi untuk daerah, penghasil daerah, pengelola, dan non-penghasil, terdampak eksternalitas negatif, serta memperhatikan kinerja dukungan negara dan lingkungan. Dan dana alokasi umum itu mempertimbangkan tingkat kebutuhan pendanaan dan target pembangunan, serta berbasis unit cost memperhatikan kebutuhan dasar pelayanan pemerintah, target layanan, karakteristik wilayah, dan daerah berbasis sektor tertentu seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan. Dana alokasi khusus bersifat penugasan sesuai prioritas nasional, fokus pada pencapaian target kinerja, perencanaan pengalokasian disimetrikan dengan pendanaan lain. Selanjutnya ada dana otsus dan dana DAIS. Untuk daerah yang memiliki otonomi khusus dan keistimewaan dan dilaksanakan berdasarkan RPJMN dan RPJMD serta target kinerja. Dan dana desa, pengalokasian memperhitungkan kinerja, pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan dana desa setiap tahunnya sesuai prioritas. Pengaturan dan dampak redesain dana bagi hasil. Redesain DBH untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mengurangi vertical imbalance, penguatan aspek kepastian alokasi, dan mendorong kinerja daerah. Ada desain perubahan, yang dimana peningkatan porsi DBH CHP 2% ke 3% dan DBH PBB 90% ke 100%. Adapun dampak terhadap alokasi yaitu adanya peningkatan bagi hasil bagi daerah terdampak eksternalitas termasuk daerah pengelola dan daerah yang berbatas langsung dengan daerah penghasil. Yang kedua, pengalokasian berdasarkan realisasi P1 memberi kepastian alokasi sehingga alokasi menjadi lebih persis. Alokasi berdasarkan kinerja sebagai apresiasi kepada daerah yang memperhatikan aspek pemeliharaan lingkungan. Sehingga daerah naik 48,89%. Selanjutnya ada pengaturan dampak redesain dana alokasi umum. Itu ada desain perubahan, yang dimana
Pagudau disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memenuhi SPBN layanan dasar publik daerah seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan keuangan negara. DAU dihitung dengan pendekatan cluster atau kelompok dengan pertimbangan kewilayahan dan perekonomian. Adapun tujuan yaitu pola belanja yang lebih fokus pada layanan publik, pengurangan ketimbangan fiskal antara daerah, percepatan aktualisasi layanan publik antara daerah melalui pengutamaan penggunaan DAU sesuai kinerja daerah. Dampak terhadap alokasi yaitu daerah naik sekitar 39,48%. 39,48%. Selanjutnya ada pengaturan dan dampak redesign dana alokasi khusus. Di sini dijelaskan ada desain perubahan yang termasuk ada jenis DAC atau menggabungkan daerah ke dalam DAC, baik itu DAC fisik, DAC non fisik, dan hibah. Ada pengalokasian dialokasian untuk mencapai target kinerja dan dianggarkan secara tahunan. Pengalihan perdanaan atau belanja KAL menjadi DAC bagi daerah yang telah berkinerja baik dalam mengelola APBD, tidak ada kewajiban dan pendamping 10%, serta ada penggunaan DAC dilokasikan pada penguasaan untuk mencapai prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dan kebijakan pemerintah lainnya. Sedangkan DAC reguler dilebur dalam formulasi DAU agar dapat boosting pencapaian pembangunan di daerah. Adapun tujuan dari desain perubahan yaitu untuk peningkatan sinergi dan efisiensi belanja atau pusat dan daerah. Pengejaran ketertinggalan layanan di kawasan tertinggal karena DAC lebih fokus serta keselarasan outcome antara pusat dan daerah. Dampak terhadap alokasi itu sendiri yaitu mendorong sinergi belanja pusat dan daerah sehingga menimbulkan keselarasan outcome pusat daerah. Daerah dapat fokus untuk mencapai target output tahunan dengan adanya sinergi DAC fisik dan non-fisik, hibah daerah, dekon PP atau pendanaan lain dari pinjaman hibah LN. Pencapaian prioritas nasional bisa lebih diselaraskan dengan pembangunan daerah. Selanjutnya ada pengaturan transfer ke daerah, dana otsus, dana keistimewaan, dana desa, dan instik fisikal. Itu ada dana otsus dan keistimewaan. Itu pengalokasian berdasarkan organik, perbaikan tata kelola otsus dan dana keistimewaan di pengelolaan dana otsus dan dana keistimewaan di mengacu pada RPJMN, RPJMD, dan target kinerja DAIS dapat diserahkan kepada kabupaten kota di wilayah D untuk mendanai urusan keistimewaan. Dan ada dana desa, itu pengalokasian menambahkan komponen indikator kinerja desa dan pengalokasian, serta penggunaan pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan dana desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional. Insentif fiskal, dasar pemberian pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria pemberian. Kriteria tertentu berupa perbaikan atau pencapaian kinerja pemerintah daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintah, dan pelayanan dasar. Pengaturan pembiayaan utang daerah itu ada dalam rangka akselerasi pembangunan. Daerah dapat melakukan pembiayaan ulang daerah dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal. Penguatan prudentiality mengutamakan prinsip kehati-hatian
instrumen kebijakan, yaitu harus mendapatkan persetujuan DPRD dalam pembahasan RAPWD atau simplifikasi prosedur, dapat melebihi sisa masa jabatan kepala daerah setelah mendapat pertimbangan dari Menko, Mendagri, Menteri PPNK, Bappenas, penarikan pinjaman dari pusat dan penerbitan obligasi dan cukup dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menko dan pertimbangan Mendagri. Kewajiban penganggaran pembayaran kembali dalam APBD dan adanya sanksi administrasi, pengendalian defisit dan pembayaran utang oleh Menko. Selanjutnya, manfaat kebijakan baru pembiayaan utang daerah yaitu pengintegrasian persetujuan DPR dengan pembahasan RAPBD, simplifikasi prosedur tanpa mengurangi aspek prudentiality, perluasan skema pembiayaan dengan memasukkan aspek syariah seperti subprak daerah sesuai dengan aspirasi sebagai daerah yang menginginkan adanya skema pembiayaan syariah karena secara kultur dan politis lebih diterima. Reklasifikasi jenis pinjaman dari berdasarkan jangka waktu menjadi berdasarkan bentuk pinjaman, itu dengan mencegah kesimbangsiuran istilah yang akan membingungkan daerah sebagai institusi pelaksanaan peraturan yang selaras dengan praktik dalam APBN. Pengaturan sinergi perdanaan. Itu ada desain peraturan yang dimana peningkatan kemampuan pendanaan daerah guna aktualisasi penyediaan infrastruktur dan program prioritas lainnya. Sinergi pendanaan berasal dari APBD dan non-APBD. Dalam mendukung sinergi pendanaan, pemerintah dapat menyerikakannya dengan pendanaan dari APBN antara lain belanja KL atau tugas pembantuan. APBD yaitu PKD dan atau pembiayaan utang, dan non-APBD yaitu BUMN atau BUMD, KPBU atau kerjasama daerah. Konsepsi sinergi perdanaan akan membuka ruang pengembangan kerjasama antara dalam mengatasi masalah pembangunan lintas daerah yang semakin kompleks seperti area metropolitan. Contoh dari sinergi perdanaan yaitu donor atau filantropis, itu perjanjian kerjasama via TSNI, pinjaman daerah via PTSNI itu seperti pemerintah daerah ke pemerintah daerah milik APBD. Terus itu ada anggaran dana alokasi khusus dan JKL pembelian peralatan medis untuk anggaran yang dibutuhkan dan keperluan yang dibutuhkan dalam. Selanjutnya ada pengaturan dana abadi di daerah. Itu ada bagian daerah yang mempunyai kapasitas fisikal sangat tinggi dengan memenuhi kualitas layanan publiknya relatif baik. Dana abadi daerah yang dapat menjadi opsi bagian bermanfaatan lintas generasi dengan manfaat yang lebih luas. Itu ada desain pengaturan yang dimana dana abadi daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan hasil pengolahan yang dapat digunakan untuk belanja daerah dengan tidak mengurangi dana pokok itu sendiri. Dana abadi daerah dapat dibentuk oleh daerah yang kapasitas fisikal daerah yang sangat tinggi. Tujuan pembentukan dana abadi daerah itu mendapat manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat lainnya, serta memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah dan kemanfaat umum lintas generasi. Prinsip pengelolaan itu ditetapkan dengan peraturan daerah, dikelola bendahara umum daerah atas BLUD, serta dilakukannya dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai.
Pilar yang kedua, penguatan local taxing power dengan tetap menjaga perekonomian. Pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah. HKPD meningkatkan local taxing power dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah. Itu ada menurunkan administration completion cost yang dimana restrukturisasi jenis pajak daerah khususnya yang berbasis konsumsi atau hotel seperti hotel, restoran, hiburan, parkir dan PPJ menjadi pajak barang dan jasa tertentu atau PPJB. Kita memperluas basis pajak opsian pajak provinsi dan kabupaten sebagai pengganti skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan. Serta di sini ada harmonisasi dengan peraturan perundangan lain, yaitu putusan MK terkait alat berat atau alat besar, pajak alat berat, putusan MK terkait PPJ, PPJP, tenaga listrik, serta Undang-Undang 23 tahun 2014 dan Undang-Undang 3 tahun 2020 terkait sinkronisasi kewenangan, serta Undang-Undang Cipta Kerja mendukung kemudahan berusaha. Undang-Undang HKPBD memberikan peningkatan penerimaan PDRT kabupaten kota sampai dengan 48,98% secara nasional. Pilar yang ketiga, meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif, dan akuntabel. Itu ada pengaturan pengelolaan belanja daerah, peningkatan kualitas penganggaran belanja daerah, mendorong kinerja belanja daerah melalui peningkatan kualitas penganggaran belanja daerah agar semakin efisien, fokus, sinergi, dan berkesinambungan dengan tetap memberikan keluasan pilihan eksekusi belanja sesuai karakteristik daerah. Yang pertama itu ada penganggaran belanja daerah yang dimana belanja daerah disusun dengan pendekatan di rangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja. Yang kedua, simplifikasi dan sinkronisasi program daerah. Itu ada program pembangunan sesuai prioritas dan kebutuhan daerah, serta tetap sinergi dan sinkron dengan program nasional. Yang ketiga, standarisasi belanja daerah. Itu ada penerapan standar unit cost belanja dan analisis standar belanja. Unit cost belanja merupakan belanja mencakup untuk belanja operasional dan tunjangan kinerja ASN Pemda yang mempertimbangkan capai RB, kelas jabatan, dan kemampuan Yaudah. Adapun tujuan dari peningkatan kualitas penganggaran belanja daerah itu sendiri yaitu untuk menegaskan kembali dasar-dasar penganggaran belanja daerah sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, menyederhanakan program di daerah agar fokus pada urusan wajib bayaran dasar sesuai skala prioritas daerah dan bukan diejar-ejar. Sinkronisasi program di daerah dan nasional, efisien unit cost belanja daerah dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan kewajaran dan kepatuhan. Pengaturan pengelolaan belanja daerah meningkatkan kualitas pengelokasian belanja daerah. Itu ada meningkat kualitas pengelokasian belanja daerah agar lebih produktif dan fokus pada layanan dasar kepada masyarakat dan mandatory spending sehingga terjadi aktualisasi pemerataan kualitas layanan publik dan kesejahteraan daerah. Itu ada fokus belanja daerah yang dimana untuk layanan dasar publik guna pencapaian SPBM. Serta ada mandatory spending, itu disiplin pengalokasian belanja yang diwajibkan peraturan perundang-undangan seperti pendidikan dan kesehatan. Pengendalian belanja pegawai, batasan besar belanja pegawai maksimal 30% dari APBD tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari PKD. Penguatan belanja infrastruktur, itu batasan besar belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari APBD di luar transfer ke daerah, bawahan, dan desa. Silpa berbasis kinerja, optimisasi penggunaan silpa untuk belanja daerah berdasarkan kinerja layanan publik daerah. Kemudian ada pengaturan pengolahan belanja daerah, peningkatan kualitas SDM dan pengawasan internal.
yang dimana meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan daerah dan aktif daerah serta penguatan pengawasan internal dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan APBD. Yang pertama itu ada pengembangan SDM pengelolaan keuangan. Pemerintah menyelenggarakan pengembangan kapasitas SDM pengelolaan keuangan yang di era. SDM pengelolaan keuangan wajib memiliki sertifikasi yang diberikan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah dengan masa transaksi 3 tahun. Yang kedua ada penggunaan penguatan pengawasan APBD. Penguatan kapabilitas daerah oleh Mendagri bekerja sama dengan BPKB. Pengawasan intern tertentu atas RAPBD maupun pelaksanaan APBD oleh BPKP dengan berkoordinasi dengan Mendagri. Selanjutnya kecelakaan yang keempat, harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk mencapai tujuan nasional. Pengaturan sinergi fiskal nasional itu sinergi kebijakan fiskal nasional bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Sinergi fiskal itu ada penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas kumulatif defisit dan pembiayaan utang APBD, pengendalian dalam kondisi darurat, dan sinergi bagian akun standar. Pendukung sinergi fiskal itu ada konsolidasi informasi keuangan, penyajian informasi keuangan secara nasional, pemantauan dan evaluasi pendanaan desentralisasi. Kemudian ada pengaturan sinergi fiskal nasional, instrumen sinergi. Keuangan negara merupakan konsolidasi antara APBN dan APBD, perlu dikelola secara akuntabel dan prudent. Yang pertama, penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah. Pemda mensinergikan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah dengan RPJMN, PPKS Undang-Undang, arahan Presiden dan peraturan undang-undang. Yang kedua, penetapan batas kumulatif defisit dan pembiayaan utang APBD. Menteri menetapkan batas maksimal defisit APBD baik secara kumulatif maupun untuk masing-masing daerah setiap tahunnya untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas fiskal. Yang ketiga, pengendalian dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, pemerintah dapat mewajibkan daerah untuk melakukan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu. Dan yang keempat, sinergi bagian akun standar. Sinergi bagian akun standar dilakukan paling sedikit melalui penyelarasan program dan kegiatan serta keluaran dengan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Pengaturan sinergi fiskal nasional itu instrumen pendukung sinergi keuangan negara merupakan konsolidasi antara APBN dan APBD sehingga perlu didukung dengan sistem informasi yang dapat melakukan konsolidasi keuangan pusat dan daerah dan sistem moneter yang efektif. Itu ada dua. Dibagi dua itu ada penyajian dan konsolidasi informasi keuangan serta pemantauan dan evaluasi. Pemerintah membangun sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional berbasis interkoneksi dan interoperabilitas. Baik, demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.